Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, di tanggal 2 Mei kali ini kami berdua akan menghadirkan informasi yang sangat menarik dan berguna bagi kalian semua. Di berita pertama kita punya apa nih Kak Linda? Di berita pertama kita punya berita yang sangat baik buat teman-teman pekerja migran semuanya. Ternyata ya para pekerja migran ini benar-benar telah bekerja keras. Karena apa? Karena mereka itu berkontribusi bagi perkembangan kota dan wilayah di seluruh Taiwan. Bahkan akhirnya pemerintah Taiwan sendiri termasuk juga dari pemerintah kota Hsinchu menganugerahkan penghargaan kepada 20 pekerja migran dan mereka mendapatkan penghargaan sebagai pekerja migran teladan. Wah, keren banget ya teman-teman. Dan selanjutnya kita juga ingin menyampaikan fakta unik terkait dengan Hari Buruh Taiwan. Dan sebenarnya kapan sih Hari Buruh di Taiwan mulai dirayakan? Wah, pas banget nih ya. Kemarin kan kita habis merayakan yang namanya Hari Buruh. Kemudian kita akan beralih dengan fitur baru yang sangat menarik dari sebuah minimarket di Taiwan, di mana Family Mart kini membuka layanan penyimpanan barang selama 24 jam atau lebih dengan harga yang sangat murah meriah, sekitar $30 Taiwan per hari. Tapi gimana sih cara menggunakannya? Ikuti ya pastinya karena kita akan membagikan detail-detail dan persyaratannya. Dan terakhir juga ada berita yang sangat menyenangkan terkait dengan kontes kicau burung kacamata kericau, di mana 965 burung adu suara dan pekerja migran Indonesia juga ikut berpartisipasi. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Untuk mengapresiasi pekerja migran yang berprestasi ataupun teladan, ya teman-teman kalau ngikutin berita RTI pasti kalian juga sempat mendengar ya bahwa kayak pemerintah kota Taoyuan ataupun pemerintah kota Taipei secara rutin menyelenggarakan yang namanya acara penghargaan untuk mengapresiasi kerja keras para pekerja migran. Dan pekerja migran yang dinominasikan ini ya teman-teman biasanya itu dicalonkan oleh majikan ataupun oleh organisasi dan komunitas setempat. Biasanya karena mereka ini terkenal di kalangan komunitasnya ataupun ya mengikuti berbagai macam kegiatan yang menunjang prestasi mereka. Tapi ternyata nggak cuma dua kota tersebut, Taipei dan Taoyuan aja, ini terdapat kabar yang sangat bagus dari pemerintah kota Hsinchu yang baru-baru ini mengadakan acara penghargaan bagi pekerja teladan dan secara terbuka memberikan apresiasi kepada 20 pekerja migran yang menunjukkan kinerja luar biasa di bidang industri dan perawatan. Dan ke-20 orang ini berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan negara-negara lainnya yang telah lama berkontribusi di kota Hsinchu. Pekerja migran ini nggak cuma menyuntikkan tenaga kerja yang stabil bagi kota, tetapi juga membawa kehangatan bagi pasien yang dirawatnya. Dan salah satu pekerja migran yang mendapatkan anugerah tersebut bernama Michelle nih teman-teman. Dia berasal dari Filipina dan telah bekerja di Taiwan selama lebih dari 14 tahun. Wah, ini lama sekali ya. Dan dia sendiri telah lama menjadi perawat lansia. Jadi intinya nih dia bekerja di Taiwan, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat pasiennya yang sudah lansia. Dan dengan berbagai kegiatan yang lembut dan juga kesabarannya, dia pun merawat kakeknya yang sekarang ini dia rawat dengan penuh perhatian.
Bahkan dia mau untuk memasak 3 kali sehari untuk pasien yang dirawatnya. Tentu saja, berkat ketulusan dan ketekunannya, ia pun dipercaya oleh majikan dan para lansia yang tinggal di sekitarnya. Jadi teman-teman lansia dari kakek ini juga melihat kalau dia sangat baik hati nih teman-teman. Dan gak cuma ngerawat kakek lalu masak aja loh teman-teman. Tapi Michelle ini juga terus meningkatkan nilai dirinya dengan mengikuti pelatihan dan keterampilan perawatan hingga berhasil memperoleh kualifikasi sebagai tenaga kerja teknis menengah atau TPM dan dengan mantap mengembangkan karir jangka panjang di Taiwan. Jadi kedepannya dia juga akan terus kerja di Taiwan ya teman-teman. Kemudian mengenai kehidupannya di Taiwan, Michelle pun juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Taiwan yang telah membantu para pekerja asing sehingga ia dan keluarganya di Filipina juga bisa hidup dengan baik. Tapi nggak cuma Michelle aja loh teman-teman yang mendapatkan apresiasi dari program acara penghargaan ini. Ternyata juga ada loh pekerja migran dari Vietnam yang bernama Ruan Sesuen yang kini telah bekerja di Taiwan hampir 10 tahun. Dan dia juga semangat belajarnya ini tinggi ya teman-teman. Si Ruan juga menguasai keterampilan pemotongan dan pengoperasian mesin laser sehingga kinerjanya sangat diapresiasi oleh majikannya. Dan menariknya lagi nih teman-teman, di tahun yang lalu dia bahkan berhasil memperoleh kualifikasi tenaga kerja teknis menengah. Jadi ini ada beberapa pekerja yang sekarang beralih menjadi tenaga kerja teknis menengah dan tentu saja dia juga mengasah kemampuan bahasa Mandarinnya. Bahkan dia sekarang ini kemampuan bahasa Mandarinnya sudah sangat bagus dan sekarang dia pun bisa berpartisipasi dalam rapat kerja loh, bahkan berkomunikasi dengan sangat lancar. Selain itu, dia juga mengambil SIM sepeda motor, menjaga catatan kehadiran penuh tanpa pernah absen, serta sangat hangat untuk membantu rekan-rekannya yang lain untuk bergabung dan beradaptasi dengan pekerjaan serta kehidupan yang ada di Taiwan. Dan dia sendiri kini dikenal ya oleh teman-temannya sebagai orang yang memiliki kepribadian lembut, sopan dan sangat suka membantu. Jadi baik teman-temannya yang orang Vietnam atau teman-teman pekerja migran asing atau orang Taiwan, dia ini sangat membantu ya teman-teman. Bahkan dia juga sering menggunakan bahasa Mandarin dan Vietnam untuk memperlancar komunikasi antar tim. Jadi dia membantu sebagai penerjemah juga biar nggak ada salah paham nih. Dan tentu saja dia menjadi jembatan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dengan perusahaan. Dedikasi dan keramahannya pun akhirnya nggak cuma diakui sama rekan-rekan kerjanya, tapi juga karena dia memperlihatkan citra pekerja migran yang sangat unggul, sehingga menjadikannya sebagai kekuatan utama yang sangat berharga di perusahaan. Wah, ini kayaknya perusahaan gak bakalan mau nih kalau dia misalnya pindah atau bakalan terus di-manage nih sama perusahaan. Wah, kedua cerita mengenai Michelle dan Ruan Sesuen ini sangat keren ya teman-teman ya. Dan bila kalian semua ingin berpartisipasi dan merasa diri kalian berprestasi dan memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga dikagumi oleh majikan dan masyarakat sekitar, boleh banget nih ya teman-teman semua yang dari Indonesia juga boleh ikut. Kalian bisa tanyakan ke agensi kalian atau majikan kalian untuk minta dicalonkan menjadi pekerja migran teladan di tahun berikutnya. Dan semoga saja informasi ini bisa menghibur kalian semua. Selanjutnya kita juga memiliki fakta unik terkait dengan Hari Buruh Taiwan, mengingat 1 Mei lalu kita merayakan Hari Buruh bersama-sama. Seperti apa sih fakta uniknya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Hai, saya Dewi Sandra. Untuk semuanya stay tune terus di RTI Radio Taiwan International. Kalau tadi kita sudah membahas acara penghargaan pekerja migran teladan dari Hsinchu, kali ini ya kita juga memiliki sebuah berita baru dari Presiden Lai Ching-te yang pada tanggal 29 April lalu bertemu dengan rombongan yang mendapatkan penghargaan pekerja teladan nasional dari berbagai kalangan, termasuk juga pekerja migran teladan nasional untuk tahun 2025 dari berbagai sektor nih teman-teman. Misalnya kayak peneliti, insinyur,
perawat, petugas pos, tenaga profesional, dan lain-lain. Jadi intinya ya teman-teman ya, hak-hak buruh di Taiwan ini, terus juga apresiasi terkait dengan ketenaga kerjaan di Taiwan ini juga sangat dihargai. Nah, pada 1 Mei lalu kita juga merayakan yang namanya Hari Buruh, dan kebanyakan pekerja kantoran itu libur ya teman-teman selama 1 hari. Tapi sebenarnya kenapa sih Hari Buruh ini bisa dimulai dan kapan Hari Buruh mulai dirayakan di Taiwan? Bagi kalian yang penasaran ya, mungkin kita spill sedikit fakta terkait dengan Hari Buruh. Jadi Hari Buruh itu bermula di tahun 1886 di Amerika Serikat, yang saat itu baru saja beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dan saat masa itu ya teman-teman, kan nggak ada peraturan terkait yang ibaratnya mengikat ya bagi pemberi kerja, sehingga jam kerja ini bisa mencapai sangat panjang, bahkan mencapai 14 sampai 15 jam per hari loh teman-teman. Jadi bayangkan ya, lebih dari setengah hari kalian itu dihabiskan untuk bekerja dan nggak ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Bahkan hari Sabtu pun kita harus tetap bekerja loh di zaman dulu. Wah, ini sebenarnya agak mirip-mirip ya sama kondisi di beberapa perusahaan di mana mereka tetap mempekerjakan karyawannya untuk hari Sabtu. Jadi, para karyawannya harus bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Tapi untung saja nih ya, akhirnya kan sekarang kita tahu kalau 6 hari itu udah merupakan waktu maksimum bagi karyawan perusahaan untuk bekerja dalam 1 minggu. Nah, karena itulah, karena banyak banget nih ya jam kerjanya, Federasi Buruh Amerika Serikat atau AFL sendiri menuntut untuk diberlakukannya sistem kerja 8 jam per hari, dan mereka melakukan mogok kerja nasional pada tanggal 1 Mei ya di waktu tersebut. Tapi karena para buruh yang berunjuk rasa saat itu justru ditindas oleh polisi dan dijatuhi oleh hukuman, maka dalam proses penindasannya banyak buruh yang akhirnya terluka atau bahkan meninggal dunia. Wah, ini jadi waktu zaman dulu itu chaos banget nih teman-teman. Hingga pada akhirnya pada tahun 1889 untuk mengenang sejarah perjuangan dari kaum buruh ini, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris pun memutuskan supaya tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Jadi ini berlaku untuk seluruh dunia ya teman-teman. Dan hari ini sendiri dimaksudkan untuk mendorong para pekerja di seluruh dunia untuk bersama-sama memperjuangkan sistem kerja 8 jam per hari. Dan tentunya perjuangan ini akhirnya mendapatkan hasil yang sangat positif. Wah, perjuangan yang sangat panjang ya teman-teman ya, dimulai dari tahun 1886 sampai 1889 nih teman-teman. Kemudian mungkin kalian penasaran ya, kapan Taiwan mulai merayakan Hari Buruh Internasional? Apakah dimulai dari 1889? Ternyata enggak ya teman-teman. Taiwan ini termasuk wilayah yang agak belakang nih untuk menerapkan Hari Buruh. Menurut data dari Perpustakaan Taiwan, gerakan Hari Buruh di Taiwan pada dasarnya dimulai pada tahun 1920-an, yaitu mungkin sekitar 30 tahunan ya setelah gerakan Hari Buruh dimulai di Amerika Serikat. Dan Hari Buruh di Taiwan ini dilaksanakan ketika pemikiran sosialisme sedang marak-maraknya terjadi. Kemudian pada tahun 1926 barulah dibentuk Asosiasi Petani Taiwan dengan dukungan dari Partai Buruh dan Tani Jepang. Ditambah lagi dengan dorongan dari gerakan buruh yang dipimpin oleh Partai Rakyat Taiwan, maka periode antara tahun 1927 sampai 1931 menjadi masa yang paling aktif dan penuh mobilisasi dalam gerakan Hari Buruh di Taiwan selama masa pendudukan Jepang. Jadi nih ya teman-teman, menurut data perpustakaan ya Hari Buruh di Taiwan ini benar-benar mulai dirayakan itu ya di antara periode 1927 sampai 1931. Tapi tentu saja hal tersebut tidak langsung brek ada hari libur ya teman-teman ya. Masih banyak akhirnya masa-masa di mana yang namanya Hari Buruh di Taiwan ini diperjuangkan nih teman-teman ya. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, apakah kalau Hari Buruh di Taiwan itu semua orang yang bekerja libur? Ternyata tidak ya. Namanya aja Hari Buruh. Jadi yang mendapat
mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hari libur khusus di hari ini hanyalah kaum buruh ya. Karena tentara, pegawai negeri, pegawai kontrak pemerintah, kemudian tenaga pengajar dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kecuali guru TK dan pusat penitipan anak swasta, serta dokter, kecuali dokter residen yang dipekerjakan oleh institusi medis dan tidak dipekerjakan berdasarkan sistem kepegawaian pegawai negeri. Ada juga nih manajer perusahaan yang tidak terikat kontrak hukum khusus dan bukan hubungan kerja formal, ataupun pegawai di instansi pemerintah tidak akan mendapatkan hari libur pada hari tersebut. Kenapa? Ya karena kita tadi udah ngebahas ya, namanya saja hari buruh. Jadi buruh itu adalah para pekerja di perusahaan, termasuk juga nih atau secara khusus bahkan ya, itu yang ada di industri atau di pabrik-pabrik manufaktur. Wah, keren sekali penjelasan dari Kak Linda ya teman-teman ya. Jadi di Taiwan ini ternyata memang gak semua pekerja ini libur, terutama yang bekerja di instansi pemerintah. Dan semoga saja fakta unik ini bisa menghibur kalian semua dan menambahkan sedikit wawasan baru. Selanjutnya nih, kita juga punya informasi menarik terkait dengan fitur baru Family Mart, di mana kini Family Mart membuka layanan penyimpanan barang atau penitipan barang 24 jam dengan harga yang sangat murah meriah, mulai dari $30 Taiwan per hari. Dan gimana sih cara makainya? Kita akan jelaskan setelah selingan yang berikut ini. Kalau kita tinggal di Taiwan, biasanya kan kita jalan kaki kemana-mana ataupun mengendarai transportasi umum ya teman-teman. Dan biasanya kalau kita hangout sama teman-teman kita gitu ya keluar, kadang kita itu merasa keberatan saat bawa barang belanjaan ataupun ya perintilan kita ya untuk piknik. Atau misalnya, pernahkah kamu pergi jalan-jalan keluar kota sambil membawa bagasi, tapi waktu check-in masih lama, jadi terpaksa kamu geret-geretlah koper itu kemana-mana sampai tangan kamu pegel. Tapi loh teman-teman, sekarang ada kabar baik karena kamu bisa menitipkan barangmu di Family Mart dengan harga yang sangat terjangkau loh. Dan kalau biasanya di loker MRT atau kereta api harganya kan agak mahal ya, yaitu berkisar dari $30 Taiwan atau 15 ribuan nih untuk loker kecil per 3 jam, atau membayar $60 Taiwan untuk loker besar per 3 jam. Kini Family Mart menghadirkan opsi yang jauh lebih murah, yaitu $30 Taiwan per hari, tapi sekarang kayaknya lagi promo jadi $20 Taiwan per hari saja loh. Wow, ini kayaknya sebuah berita yang sangat menyenangkan ya buat mereka yang sering banget jalan-jalan tapi banyak bawa belanjaan ya teman-teman ya. Atau enggak buat kalian yang males nih, kalau lagi foto-foto cantik, loh kok sampingnya ada banyak barang, ini kan repot gitu ya. Kayaknya opsi untuk menaruh barang di Family Mart ini merupakan pilihan yang sangat menarik. Apalagi enggak semua tempat itu punya loker penitipan barang nih teman-teman. Dan tentu saja Family Mart yang tersebar di seluruh Taiwan ini ngerasa ya kalau peluang bisnis yang namanya penitipan barang ini kayaknya lumayan cuan deh, alias lumayan menguntungkan. Oleh karena itu, pihaknya sendiri meluncurkan layanan CU Plus, alias layanan penitipan dan pengambilan barang di toko yang sama. Jadi Family Mart-nya itu harus merupakan Family Mart yang sama di mana kamu nitipin barang. Jadi kamu nggak bisa tuh, misalnya kamu lagi jalan-jalan ke Tan Sui ya, terus kamu titipin barang di Tan Sui, tapi kamu mau ngambil di Yuanshan, tidak bisa ya teman-teman ya. Dan menariknya, meskipun kamu cuman bisa naruh di satu Family Mart, ternyata layanan ini tersedia di berbagai toko Family Mart yang tersebar di seluruh Taiwan, bahkan mencapai 4.200 toko, dengan catatan juga toko tersebut alias cabang Family Mart-nya punya mesinnya alias mesin FamiPort.
Kemudian ya teman-teman, kalian juga memiliki beragam opsi nih. Kalau misalnya kan di kereta atau stasiun MRT cuman adanya itu locker untuk menitipkan barang-barang seperti tas atau koper gitu ya. Intinya itu tanpa pendingin. Tapi tenang aja, di Family Mart kalian juga bisa menitipkan barang biasa. Kemudian juga ada opsi penitipan barang dingin di kulkas seperti misalnya minuman ataupun kue tart, dan juga penitipan di freezer loh teman-teman. Jadi di sana kalian pun bisa menitipkan es krim. Apalagi Family Mart buka 24 jam sehingga kamu pun bisa menitipkan dan mengambil barangmu kapanpun kamu mau. Sementara kalau loker-loker konvensional di tempat umum itu kan biasanya ada jam buka dan jam tutupnya ya teman-teman. Paling ya maksimal jam 10 malam. Jadi kalau titip di Family Mart ya kapanpun kamu bisa gitu loh. Jadi ini sangat memudahkan bagi penggunanya. Dan nggak cuma itu aja loh teman-teman, bahkan ya ada fitur unik lainnya, yaitu penjual bisa menitipkan barangnya ke Family Mart selama 1-3 hari, dan pembeli pun bisa mengambilnya serta membayar secara COD atau cash on delivery maksimal $10.000 Taiwan dan membayarkan biaya COD sebesar $15 Taiwan, dan uangnya akan langsung ditransferkan ke rekening penjual. Jadi misalnya nih ya, kalian jualan nasi padang gitu, cuman ya pembeli kalian ini lagi kerja jadi nggak bisa ngambil, ya udah kalian tinggal dititipin Family Mart yang 1 hari itu. Kemudian kalau misalnya pembelinya nggak bisa ngasih uang, tenang aja, nanti kalian tinggal nambah bayar $15 Taiwan, lalu pembelinya itu saat dia punya waktu luang, dia akan datang ke Family Mart dan mengambil nasi padang kalian serta membayarkan harga sesuai ya porsi nasi padang yang sudah kalian jual. Tapi kok kita ngebahas soal ini ya, tapi nggak ada caranya nih teman-teman. Jangan salah, karena selanjutnya kita akan ngebahas gimana sih caranya secara lebih mendetail. Gimana nih cara untuk menggunakan layanan CU Plus di Family Mart. Ternyata langkahnya sangat sederhana sekali. Yang pertama, kamu harus datang dulu ke toko Family Mart dan kemudian cari mesin FamiPort-nya dan pilih halaman layanan CU Plus yang ada di menu utama. Dan pastinya kita akan kasih deskripsinya ya teman-teman. Gimana sih fotonya? Tentu aja ada nih di kolom deskripsi kita. Kemudian yang kedua, kalian harus isi informasi penitipan barang kalian. Misalnya jenis penitipan dan durasi penitipan. Kemudian nih kalau kalian lihat ada beberapa pilihan. Yang pertama, barangnya itu apakah merupakan barang biasa, barang untuk ditaruh di kulkas biasa, ataupun untuk barang di freezer ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kamu sebagai penjual isi data rekening bank untuk pembayaran COD nih teman-teman. Tapi kalau kamu cuman taruh barang doang alias nitip barang biasa, gak perlu isi ya. Dan isi juga data penerima barang atau nama kalian sendiri karena kamu kan akan ngambil barang kamu nantinya. Dan selanjutnya nih teman-teman, setelah semua data yang diisi, tinggal serahkan barang yang ingin dititipkan kepada staf toko. Dan begitupun proses penitipan selesai. Dan setelah barang dititipkan di toko Family Mart, pembeli juga bisa mengambilnya dalam jangka waktu yang sudah disepakati dengan menunjukkan barcode pengambilan di aplikasi FamiMart atau menyebutkan 3 digit terakhir dari nomor ponsel penerima. Jadi sekarang penitipan barang hanya bisa dilakukan langsung di toko fisik. Tapi nih ya teman-teman, Family Mart juga sedang memikirkan untuk memperluas layanannya ke website resmi Family Mart, aplikasi anggota, dan aplikasi My FamiPort sehingga penjual individu juga bisa mendaftarkan layanan ini secara online dan mempercepat proses penitipan supaya nggak usah ngantri lagi. Nah, tadi kan kita udah membahas nih gimana sih caranya, lalu fiturnya ada apa aja. Kali ini mungkin kita bisa spill ya mengenai harga-harganya. Contohnya aja nih, penyimpanan biasa di suhu ruangan, yaitu selama 1 hari harganya sangat murah loh, yaitu $30 Taiwan, tapi mungkin sekarang lagi promo tinggal $20 Taiwan aja. Dan ada ketentuannya ya teman-teman, yaitu batas ukurannya tidak lebih dari 120 cm dari panjang, lebar, plus tinggi. Kemudian sisi terpanjangnya maksimal 40 cm dan beratnya harus di bawah 10 kg. Kemudian jika nggak diambil tepat waktu, maka kalian akan di SMS dan barang kalian harus diambil dalam 1 atau maksimal 3 hari. Dan penyimpanan barang biasa untuk suhu ruangan selama 3 hari ini juga sangat murah, yaitu $40 Taiwan, dan ketentuannya juga sama seperti di atas.
Dan kemudian buat kalian yang memilih untuk menitipkan barang, tapi barang tersebut ternyata harus dikulkasin atau masuk pendingin, dan juga termasuk barang yang merupakan makanan beku atau di freezer, ternyata ada harga tersendiri. Tapi harganya juga masih murah nih teman-teman. Dari antara 1-3 hari, harganya sekitar 45 NTD sampai dengan 55 NTD saja. Bahkan kalau lagi promo, harganya bisa lebih murah. Dan terkait dengan ukurannya juga ada maksimumnya ya, sama seperti penyimpanan barang dengan suhu ruangan. Dan yang menariknya lagi nih teman-teman, kemasan itu harus benar-benar masih dalam kondisi dingin minimal 6 jam ya. Tapi ini terkait dengan barang biasa. Kemudian kalau yang barangnya beku, tentu saja harus masih benar-benar beku minimal 12 jam dan berada di suhu minus 18 derajat atau lebih rendah. Jadi kamu nggak bisa tuh ngomong sama petugasnya, saya mau ini untuk barang beku ya, tapi ternyata barang kamu itu sebenarnya udah suhu ruangan. Jadinya nantinya orangnya bingung, dan kalau barang kamu rusak, tentu saja Family Mart tidak akan mau untuk bertanggung jawab nih teman-teman. Dan pastinya kalau barang-barang ini tidak diambil tepat waktu, kamu pun akan mendapatkan notifikasi melalui SMS, dan barang juga harus diambil dalam waktu yang telah ditentukan ya teman-teman. Dan bagi kalian yang penasaran ya, segera gunakan fitur ini untuk menitipkan barang kalian supaya kalian gak membawa perintilan nih saat bepergian keluar. Dan semoga saja informasi ini bisa menghibur dan berguna bagi kita semua. Selanjutnya kita akan berbagi informasi kontes kicau burung kacamata kericau, di mana terdapat nyaris 1000 burung yang adu suara. Seperti apa informasinya? Kita akan dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Di dalam doa ku langitkan namamu. Halo, saya Warna. Jangan lewatkan acara Radio Taiwan Internasional berikutnya ya. Kau yang terindah, kau bermata hati, tetaplah di sini mendampingi hidupku. Bagi kalian para pecinta burung, ada informasi yang sangat menarik di mana Asosiasi Pecinta Burung Kota Taichung di tanggal 27 April lalu mengadakan kontes kicau nasional kacamata kericau di SD Ruisui Fengyuan. Bagi kalian yang belum tahu burung kacamata kericau ini apa, pokoknya burungnya ini kecil ya, mungkin seukuran setengah telapak tangan, kemudian warnanya ini hijau gitu seperti pandan, dan matanya ini bulat, terus juga ada lingkaran seperti kacamata putih di luarnya. Selain 965 ekor burung kacamata kericau yang berpartisipasi dalam lomba, ternyata banyak masyarakat yang juga membawa burung kesayangan mereka untuk menonton dan bertukar pengalaman. Nggak sedikit pula pekerja migran asal Vietnam dan Indonesia yang ikut berkompetisi. Para pekerja migran ini bilang bahwa memelihara burung sangat membantu menghilangkan stres. Para pecinta burung pun berseloroh kalau mendengar kicauan burung yang merdu ini dari burung kacamata kericau tersebut membuat suasana hati mereka menjadi ceria dan penuh semangat sepanjang hari. Bahkan kalau kita nih ya yang di RTI, pagi-pagi ketika melewati taman dan masuk ke lingkungan RTI, kita pun kadang-kadang suka disambut dengan kicauan burung nih. Tidak terkecuali juga dari burung kacamata kericau yang ada di sekitar RTI, dan pastinya ini sangat menyenangkan sekali. Bahkan Ketua Asosiasi Pecinta Burung Kota Taichung sendiri yang hadir di tempat tersebut yang bernama Lai Chingwen menjelaskan kalau tahun ini ada 8 kali lomba serupa di berbagai kabupaten ataupun kota. Dan lomba pekan yang lalu adalah yang keempat dan diselenggarakan oleh Asosiasi Pecinta Burung Kota Taichung dengan jumlah 965 ekor burung kacamata kericau yang berpartisipasi. Lai Chingwen juga mengatakan bahwa burung kacamata kericau bukan hanya peliharaan, tetapi sudah dianggap sebagai anggota keluarga para pemeliharanya. Dan selain diberi pakan, burung ini juga perlu diberi buah-buahan untuk tambahan nutrisi, berjemur di bawah sinar matahari, serta disediakan baskom air untuk mandi. Jadi burung-burung ini selain dilombakan juga dimanjakan ya oleh para pemiliknya.
Salah satu contohnya adalah seorang warga keturunan Tionghoa Vietnam berusia 40 tahun yang bernama Yang Thong Seng, dan dia telah menetap di Taiwan selama 20 tahun dan kini tinggal di Linkou. Dia bilang bahwa dia ini nggak minum alkohol maupun merokok ya. Dia juga bekerja sebagai tukang besi dan melepaskan stres dari pekerjaan dengan memelihara burung yang juga menjadi sumber kesenangannya. Dan saat ini, Yang Thong Seng memelihara sekitar 10 ekor burung dari berbagai jenis di rumahnya. Dan karena kecintaannya, suara burung yang ramai justru terasa sangat merdu baginya. Dan tidak hanya Yang Thong Seng saja, seorang pekerja migran asal Indonesia bernama Awang dan berusia 26 tahun juga turut berpartisipasi dalam kontes tersebut. Dengan tertawa, dia juga menyampaikan kalau dirinya juga tidak minum alkohol ataupun merokok, dan dia merasa kecintaannya terhadap burung dan kemudian memelihara burung menjadi sebuah hobi yang sangat menyenangkan dan lebih menyenangkan daripada kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, jadi ini mungkin bisa menjadi alternatif ya bila kalian semua yang memiliki hobi merokok ataupun minum alkohol ingin berhenti kedua hal tersebut. Mungkin kalian bisa memelihara binatang ataupun mendengarkan kicauan burung yang merdu. Dan semoga saja ya teman-teman, semua rangkaian berita dan acara yang sangat menarik di hari ini bisa menginformasi dan menghibur kita semua. Tapi karena waktunya yang juga sudah mepet, maka dari itu saya Cindy dan saya Linda pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah mendengarkan acara kita dan sampai jumpa di pekan mendatang. Dadah.